Kalau gelombang pertama, awak dari Madinah ke Mah. Kalau gelombang kedua dari Jeddah ke Mau. Nah, kapulangnya berbeda. Arba'innya berbeda. Kalau gelombang kedua, arba'innya setelah gelombang pertama, arba'innya sebelum Nah, itu beda itu, Pak. Jadi orang gelombang pertama kok Iko lah kalau biar Indo awak kan. Segitu tu anak dia dah pek segitu. Wah kalau wah itu banyak, aku tak senang wah dia nak. Ya, batuk sang ini saya dah pek segitu. Alhamdulillah. Alu ni makan saya sihat itu mana? Kalau begitu. Nah, tiba di Makkah agar jawab lu. Doa memasuki tanah suci. Dapat doanya? Baca ruai. Cari buku. Itu nak. Cari buku. Ini dah hafal dah wak dah. Kalau hafal dah wak dah. Ini dah hafal dah. Kalau dia hafal dia dah wak dulu. Aki ko lah soak. Ambo sih soak aki mudo lah mula tahan. Apalagi mande ambo ya pak ambo kan. Itu. Jadi itu secara itu gunanya wak bare rombong. Kau rombong ketua gua tuh menginginkan kawak itu rombongan. Bu, wak masuk tanah suci. Awak baca lain, buka halaman sekian, wak baca. Mulai dari awal ini biang wak. Itu caranya. Jadi kalau dapat nang ketua regu, kau ya pandai ya mau baca Arab pun taknya gitu biang gitu. Jadi sebab beko di keadaan darurat, beliaulah yang akan membantu gitu. Jangan mentang-mentang apa aku lagi gagah mah, yang kayak lagi ketua regu udah buah dah. Aku mati memandang gagah pak itu kok gitu. Ada dia bedawa, apa? Jadi itu salah satu pertimbangan ketua regu itu bisalah berbahasa Arab yang fasih. Bicara minimal membacanya kalau tak berbahasanya gitu kan. Lah, latifu tanah suci kemana wak lain? Menuju Ka'bah itu ada Masjidil di mana Ka'bah itu? Di dalam Masjidil Haram. Nah, jangan dipindah lo kedua hari. Nanti buat dalam tu langsung di luar saya baru. Nah, awak kau masuk Masjidil Haram tu tegak wak lu. Jangan jalan terus baca doa. Masuk Masjidil Haram tu dulu. Kan nampak Ka'bah tu. Dulu doanya. Doa melihat kan lepal ibu tu. Ada ibu. Cari buku. Nah, ini panjang doanya. Tapi kalau dibiasakan beko minimal pangkat ada doa. Nah, kalau dibiasakan jadi di rumah minimal pangkat ada. Nah, beko ni yang saya beko yo, yang saya yang membimbing awak beko. Lah, selesai membaca doa mencari Ka'bah kemana daerah wale. Menuju Rukun Hajar kamu ngawak tuh ke Hajar Aswad untuk melaksanakan tawaf namanya tawaf tawaf umrah walu itu kutu kerja wak kan apa ya barangkali tawaf bu 7 kali 7 keliling di mana dimulai di Hajar Aswad berakhirnya beko di mana tetap di Hajar Aswad. Setiap putarannya ada doanya. Level. Apa caranya? Cari buku. Alhamdulillah. Kalau ada buku aja cari.
Lah, kan ada di situ tuh beko setelah Hajar Aswad awak berjalan taruh ke makam Ibrahim. Taruh ke pincuran emas Hijir Isma. Sudah taruh ke rukun Yamani. Sampai di rukun Yamani awak cok. Bismillah ya Allah. Ada awak lain sudah tahu. Nah, doa sapu lepar bu. Kenapa lah celik? Duduk ya. Jadi kalau tak apa celik buku. Ada tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai di rukun Hajar. Berapa jalan baru? 1 kali putaran. Itu doa tadi itu. Itu 1 putaran. Sampai di Hajar Aswad tadi. Ibu di Hajar Aswad awak cari dengan menolehkan kepala. Bismillah ya Allahu Akbar. Kok dikecok boleh, tak dikecok boleh, terserah awak. Itu awak sorang-sorang itu. Bahama di depan awak. Nah, lanjutkan dengan perjalanan ke dua begitu seterusnya sampai itu 7. Lah, untuk sekedar pengantar lah dari akrimoni anak ibu, dari anak pak ya. Nah, dilanjutkan dek suhu gadang oleh. Lek tahu pak ibu kok. Ibu lek tahu ya pak kok. Tuh, ku suhu gadang di Sumatera Barat. Masuk di Indonesia. Beliau kok tidak sekali magi ceramah di istana presiden. Ayam itu masuk ke istana dia ceramah. Nah, kok beliau kok jadi anggota dewan tak barangkali saya dari dulu. Alhamdulillah, lah berapa ya 92 ya. Lah 92 tahun umur beliau. Tapi celik mungkolnya dah, duduk dah. Apalagi kok dicek apa ya. Rambut ya janggut gua. Mungkin 65 cik orang paling tinggi je. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, beliau adalah pendiri KBH Al Mabrur bersama dulu dengan Bapak Dr. Haji Usman Hussein juga, Pak Datuk Dalini juga. Sudah Nur Zakir masuk pendiri Al Mabrur dulu. Alhamdulillah kebiasaan yang beliau berikan sampai sekarang masih bermanfaat bagi calon-calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ke depannya makin diminati, makin berkiprah, makin baik layanan baik di tanah air maupun sampai ke tanah suci. Untuk itu Buya kita perkenalkan, nama beliau adalah, kalau kami biasanya Dr. Andus Haji Bagindo Muhammad Leter. Itu namanya. Piaman tulen piamannya Bagindo kan tidak bisa ditinggal dong. Saya tinggal Bagindo kok, mana mau bawa kawan? Bagindo kan ditinggal dong. Tuh, jadi itulah yang beliau buat. Allah Bagindo tuangku loh deh. Muhammad Leter. Jadi tak salah ke ibu yang menyebut nama dia orang. Sebab nama beliau pun lah sering disambut ya. Lah 92 tahun disebut orang nama dia tak. 92 tahun. Apalagi beliau acuk berkiprah di depan jamaah, bahkan di Istana Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum Buya kita memberikan materi di hadapan kita bersama, mari kita awali dengan talbiyah. Yuk talbiyah Bu. Ya Pak. Kita mulai, kita tenangkan hati, fokuskan hati, kita membaca talbiyah sambil mengharap ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
وأتوب إليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu masih puasa? Masih ya? Nanti kita lanjutkan jam 10 dengan pemeriksaan kesehatan. Namun dari sekarang sampai jam 10 kita mintakan kepada Buya untuk memberikan materi manusia haji kepada jemaah kita. Kepada Buya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu calon haji yang sudah ada haji mungkin sudah ada ya. Sudah ada kan? Ya. Jadi haji itu dan ini kita kaji adalah mengenai motivasi. Sebab motivasi haji itu ada 4 macam. Yang pertama kata Rasulullah yaitu yuhajul awliya itu haji orang kaya hanya untuk turis. Itu makanya motivasi perlu renungkan dia tidak. Ada orang naik haji hanya untuk turis saja, cuma lala terus kemudian. Lihat itu. Yang kedua haji orang menengah untuk berdagang, untuk mengalir. Itu haji orang menengah. Dan ketiga adalah haji orang awam, orang biasa. Untuk pamer, dia tak pamer tu. Dia nampak dengan putih kebiasaan je. Ya tak? Untuk pamer saja. Dan kemudian adalah haji orang miskin adalah untuk minta serakah, pengemis, tukar jajanan. Oleh sebab itulah makanya haji itu perlu betul diniatkan betul-betul kan. Sebab itu haji itu kan rukun Islam yang kelima. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang ketiga zakat, yang kelima haji. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kita harus betul-betul sebab orang yang sempurna naik haji semua dosanya habis. Dia seperti dilahirkan oleh ibunya. Bukan saja dosa yang lalu, juga yang akan datang. Itu katakan. Nah, itu makanya yang perlu kita ayat itu bukan terhindar lari dan sampai motivasi dia. Ada haji itu malah lala-lala dia dia. Ya tak? Ada orang untuk membangga-bangga ya. Ada orang untuk mencari rezeki itu. Ini. Jadi kok perlu kita renungkan Bapak Ibu. Makanya dalam adanya motivasi kita tadi itu diperlukan kita itu adalah dalam mengerjakan haji tadi kata betul-betul hendaknya yang pertama adalah yang menyangkut masalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi sendiri diutus untuk akhlak. Kalau seluruh jamaah haji di Indonesia ini lah sesuai dan kaji akhlak, maka selamat dia. So, oleh sebab itu makanya akhlakku yang pertama adalah akhlak kita terhadap Allah. Anda tahu tuh dulu lah. Akhlak kita terhadap Allah itu pertama ikhlas
dalam beramal. Artinya, nanti katakan ikhlas, nama mangga-mangga ada, kan itu kan? Ikhlas dalam beramal. Saat dunia bustanun tazana bikhamsati asya. Dunia kan sebentar. Sepanjang umur Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Muhammad umurnya 63 nya, ya enggak? Bayar. Nabi umur biar ke 93. Nah, oleh sebab itu makanya manusia itu jadi 3. Roh akan kembali kepada Allah. Jasad akan menjadi cacian dan tanah, ya dong. Amal saleh dibawa ke kubur. Ada yang piti 10 triliun mati dan dia dok piti itu. Ada yang bawa amal saleh. Nah, jadi tadi namanya tadi ikhlas dalam beramal. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Artinya tawakal itu kita selalu merasakan kemapai Allah sudah kewa. Kalau sudah demikian, kita akan terawasi dari semua kesalahan. Ya benar. Kalau merasa tak Allah ada kewa, di mana terasa kan bersalah leh. Bawa diawasi dari mana? Nah, itu namanya. Nah, ketiga adalah mensyukuri nikmat. Jadi tanda sayang ke Tuhan, segala nikmat yang dari Allah akan kita syukuri. Nah, karena rasa malu, akhirnya rasa malu dan kurang nak boleh. Ya betul tak? Habis. Kalau ikolah timbul, berarti kita lah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikolah di semuanya telah meningkat antara iman dan takwa. Abadalah. Tumbuh konjuran bina mengecek dia dikacak kira dikana. Itu barakah mati beriman. Ya dah. Kaca nak duit aku tak kena kira. Dia mengacak duit tak kena duit mati dia. Ada lawannya boleh salah. Ya betul tak? Ya kan? Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Jadi orang untuk diri sendiri orang rubah akhlak. Belum apa ibu. Jangan main. Atau yang pertama pembiasan hidup secara Islam. Nah, awak harus hidup secara Islam. Kalau itu adalah secara Islam, berarti awak membersihkan diri awak. Jadi itu namanya akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak rohani dan jasmani. Nah, merusak rohani, nah merusak jasmani, macam-macam lah tu merusak rohani dari itu. Yang ketiga adalah akhlak terhadap ibu bapa. Nah, jadi kalau kau ingin anak akhlak terhadap ibu bapa yang masih hidup dan yang telah meninggal. Jadi bapak ibu bapa aku adalah masih hidup, adalah dulu berdoa, ya dah. Jadi akhlak terhadap ibu bapa yang masih hidup dan yang telah meninggal. Akhlak tu, dah masih hidup tahu bawa bayi, hormat ke bapa, hormat ke ibu. Awak beri kakak itu belum. Kini kau komandan apa? Ada nama cakap ayah, ada nama mengaca anak. Betapa lihat dia aku pilih mah. Ya betul tak? Kuncinya di akhlak tadi. Itu makanya Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Andai kata akhlak orang lain lo, soalnya kini kau di Indonesia apa? Akan selama Indonesia apa? Kena ada nama liang, ada nama bunuh, ada nama korupsi. Ya betul tak? Sebab kata Rasulullah akan timbul satu masa nanti imatu butuluhum. Orang sibuk umuri pari. Kini ialah sibuk orang umuri pari.
Siapa tahu orang dihargai karena materi. Nah, dek karena elok atau dek karena materi. Awak kiblat tu ni sama. Kila wanita itu orang wanita. Tu muka mencari pusing wanita lebih gampang baru mencari sejawi ini. Ya tak? Ya kan? Wah. Di luhum dan rahim dan agama mereka tu kepiak. Kini kau nak murah ke tu? Asal pakai kepiak kau bisa jadi hantu. Ya tak? Bisa jadi setan, jadi jin. Asal pakai kepiak kau, biar permantua bisa jadi upati. Ya tak? Ada yo. Hah? Ada. Itu makanya bencana banyak kata Rasulullah. Apabila sampai soal tolak timur dalam masyarakat akan datang gampung, badai, banjir, longsor, hujan. Itu Nabi yang itu nambur. Dan itu kenyataan. Ya tak? Jadi akhlak terhadap bapak pakai ibu tadi jadi sudah. Akhlak terhadap orang lain seperti guru, kakak, adik, dan kerabat, tetangga, teman, teman sebaya, lawan jenis. Persis kan kayak itu kan? Orang sakit, orang yang meninggal dan non muslim. Jadi kita harus saling menghormati, saling harga-hargai. Akhirnya itu mana tak ada, dah. Cari cakap, cari bunuh, cari cikap. Kemudian akhlak terhadap lingkungan hidup. Dijaga balik ke hidup dan kailok. Kini kau bisa mu'in. Kemudian tumbuh-tumbuhan, dijaga tumbuh-tumbuhan tadi. Kemudian atau binatang ternak. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, akhlak inilah sangat penting. Oleh sebab itu tadi dengan kata Rasulullah, kalau engkau mau naik haji, janganlah kau rafas. Apa artinya rasa itu? Bakecek, babao untuk memagikan seksual orang lain. Bakecek itu memagikan dunia ya. Apa itu? Seksual. Bagaya betul bro, itu dilarang. Kalau sudah terjadi demikian, semua ibadah haji kita batal. Adalah itu. Jadi bapak-bapak ibu, ini tadi saya katakan. Banyak kalangan penuntukan. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbuat budi pekerti yang agung. Allah yang itu wahyu agung. Sesungguhnya aku diutus untuk kesempurnaan akhlak. Innama bu'istu mereka akan selalu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang selalu berpegang teguh dengan tali atau agama Allah dan dengan tali pegangan dengan sesama manusia. Jadi kalau awak lebih berpegang kepada tuntunan Allah dan cara kita sesama manusia, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi kata Rasulullah, mereka akan selalu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang selalu berpegang teguh dengan tali agama Allah dan dengan tali
perjanjian sesama manusia. Jadi tidak perlu lagi komentar, saudara. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal selain daripada akhlak. Jadi setiap timbangan amal kita, akhlak yang diutamakan. Itu makanya Rasulullah diutus untuk akhlak tadi. Makanya coba bayangkan dulu 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Orang Minang tak kurang adat, tak sarak. Lama mereka lah mereka secara adat sarak. Ya betul tak? Coba dulu setiap suku punya pemimpin namanya bahasa sampai Malaya dah. Pengulu, Malin, Manti, Dubala. Setiap suku dulu punya surau. Ya benar? Setiap negara punya masjid. Laki-laki yang perempuan pergi ke surau. Perempuan pulang ke rumah, laki-laki tidur di surau. Untuk apa? Membangun kebersamaan. Itu makanya raso Jepreso orang Minang itu dulu dalam. Raso Baipa, raso Babisan, raso Budusana, raso Badia, raso Kakak. Ya dah? Kini ada raso tu. Jadi itu makanya kunci Islam itu di akhlak tadi. Kalau inilah dulu, ada kata sekarang ini kan difungsikan surau kembali, difungsikan lagi ini mama apa jini kan, sampai jini dan sampai dan begini, tiga kan, sampai jini. Kepala suku jini dan begini mengatur saji imam bilar khatib bila ya dah dan begini bunuh kaduang ini tidak bunuh kandung namanya dong bunuh so kalau bunuh kandung menjadi suri teladan. Sampai sampai bertanya ke pulang sampai baru itu, ya tidak? Nah, itu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita berpikir ke situ? Itu kuncinya juga tidak lepas daripada pemerintah. Itu pemerintah kerajaan dan tahanan CPT, korupsi. Sebetulnya kalau saya kita kembali kepada seperti lama dulu. Reformasi itu artinya babaliak kanan lebo babaliak formasi kurang sedia kagang bilang kurang kata puak kini nak ada para yang terjadi sekali report sekali ya nak ya report sekali dikumpulkan harta banyak apa mati dia bawa ke harta itu ke kubur. Ya dia berkubur amal saleh, ya atau tidak? Kita perlu mengumpulkan harta, tetapi untuk kepentingan bersama. Karena banyak ini, atau banyak awas tensi, apa itu? Api rasulnya preso, lelang malu di tempat. Oleh sebab itu makanya mudah-mudahan kita melaksanakan haji anaknya bisa memulakan sini ke gagang Pinang. Pada kita di ujung hayat kita meninggal kita dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa? Apa tu ni? Oleh sebab itu makanya kita juga berusaha anak cucu kita didik. Masa di Minangkabau ada yang mengajak anak, hah? Jadi namanya nak Minangkabau dua lah jadi Kabau. Hilang Minang ya, Kabau di kale. Itulah bahwa harusnya awak kan memulakan siri ke kamu Minangkabau. Di Minangkabau tu adat nanampe sakon nanam. Ya dah. Adat nanampe apa? Adat yang diadakan istiadat semenadat. Anak-anak di Minangkabau sasek suruh telangkah kembali gawa menyembah salah masyiadat dipakai di bangau di tuang. Asarannya ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai kalau orang sasek tobatlah. Orang Minang dulunya kalau sasek tobat. Tandanya adat dan diadakan mau kayak bakso je basi menyembah mendarat je membaik mengerti balik jaringan. Tu waf'alul khaira. Berbuatlah kau akan nabayya. Kan nabayya tu dah. Adat dan diadakan istiadat dan diadakan tadi apa pakai maksud nazar alam berajo dengan dia penghulu kampung betul rumah tangan video pada kodok. Istri tunduk ke suami, biduk tunduk ke kodok. Ya dah. Karabau tunduk ke orang suku Walu. Waduh, wa iya ya fatakuni. Itu kata Sarah. Maka engkau pada sesuatu harus kau tunduk. Nang kampek baru disebut namanya inna dina inda Islam. Ayat Minangkabau adat Minangkabau nang kampek adalah Islam. Kalau ada Islamnya nara Minangkabau tu. Inna dina inda Islam. Sesungguhnya adat orang Minangkabau itu adalah agama Islam. Agama kau waktu adat yang nampak teritori. Itu kau orang Minangkabau harus dinampak. Dia tahu nampak Allah. Kan jalan nampak roh, jalan mendaki, jalan menurun, jalan meneriak, jalan menetap. Ya tak? Itu jalan mendaki. Bawa kena tua. Jalan menurun bawa kena muda. Jalan menetap bawa sebegadang. Jalan meneriak bawa baik habisan. Ya tak? Kini lihat dua tu. Hah? Lain je cici setengah orang lah. Jadi ikut kalangan paling perlu orang menungkan. Sebab apa-apa, bagaimanapun juga Indonesia aku kini lawannya awaknya. Anak mana keikut ini lah, lantur ke dibuat ini lah. Ya betul tak? Macam? Hah? Aduh. Kerukunan beragama bukan apa itu tadi. Kerukunan itu awak saling menghargai, bukan saling bahagia. Saling bahagia itu salah awak tu. Pada tadi boleh kau saji. Mau ada tu. Tapi kau buaya di boleh kau gereja. Itu sudah lah. Dan pendidikan tadi itu penting. Kalau kita di Minangkabau ini, kalau sudah difungsikan kembali surau, anak-anaknya akan selamat balik. Sebab itulah tatanan adat ini. Tiap suku ada surau, tiap negara ada masjid, tiap suku ada pejini. Ya tak? Pangulu, Malin, Manti, Jubalang, Pangulu, kapal suku, Manti, kurang jadi
agama, labai untuk aturan kamu. Dahulu waktu mungkin ketek, enak. Datang ke rumah tuh penghulu. Anak kau lah surau lo. Alah, mama tua. Di kontrak, boleh datuk. Apa yang boleh kamu? Jadi sementara itu ada yang bertanya enggak? Enggak bertanya, aku pernah dulu kok. Ada yang bertanya? Masih setengah jam lah. Cuma ada dulu bertanya salam. Ya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pemaparan dia, kita bicara tentang Kabau, di mana budaya kita sudah mulai tersingkirkan. Di antaranya seperti kebiasaan kembali ke surau, budaya maju. Menurut kita apa solusi dari pemerintah kita dengan semakin mungkin menurun, padahal kita Minangkabau dulunya adalah patokan bagi orang, acuan bagi semua orang untuk melihat bagaimana budaya di Minangkabau dekat dengan surau Islamnya sangat menambah. Ini sudah terpikirkan bagaimana solusi bagi pemerintah itu. Terima kasih Bu ya. Pertanyaannya bagus sekali. Saya sebagai orang sudah membuat konsep-konsep untuk ini dan sudah serahkan kepada pemerintah, baik provinsi, baik pusat maupun daerah. Tapi sampai sekarang tidak ada. Sama saja seperti anu sekarang. Seperti PMP mana? Sehingga pemimpin tidak mengerti Pancasila sekarang. Dulu ada pendaftaran P4, ya benar? Nah, kemudian dulu setiap sekolah ada pendidikan agama. Sekarang mana? Kalau tidak ada di surau, tapi di sekolah ada pendidikan agama. Jadi inilah yang perlu kita tinjau. Sebab dengan adanya di Pancasila tidak ada pemilihan langsung. Kerakyatan yang sila sampai kerakyatan yang dipimpin oleh Semakhidalan dalam permusyawaratan perwakilan. Dahulu yang memilih presiden itu MPR, yang memilih gubernur bupati itu DPR, bukan langsung. Kalau langsung terjadilah mengkepeang. Nah, kalau terjadi mengkepeang, lalu tentu orang pengalaman. Sebab suatu pemerintahan kalau disusun dengan orang yang berpengalaman, hancur. Iza amru bi ghairi tadi fasad. Suatu pakaian kalau diserahkan ke ahlinya, tunggu kehancurannya. Ya betul tidak? Jadi kalau kini banyak ada hancur itu tidak ada ahlinya masih saya nak kepeang. Tapi ya tak apalah, dinum daripada agama mereka itu kepeang. Sehingga rakyat di bawah sikwa dengan kepeang 50 dipilihnya kancang jadi pemimpin. Aneh. Jadi sistem awak harus dikembalikan, dipulangkan ke agama yang kata dia. So sistem kini lah pembayung. Amerika sendiri sudah menghabiskan pemilihan langsung. Inggris juga sudah menghabiskan. Sebab kalau pemilihan langsung suara profesor, dia suara permentua semuanya. Ya benar. Abian yang ada.
Perbantuan namanya adalah perbantuan namanya memimpin negara kan ya. Nah, untuk itu tadi itulah perlu adanya pemimpin yang bisa memulangkan diri ke kepemimpinan ke tampuk balik. Artinya yang memilih itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 40. Sebab tahu nak Pak Hatta mundur jadi wakil presiden? Oh, tahu nak sebabnya? Tahu nak apa? Ada apa? Pak Hatta mundur jadi wakil presiden tahun 56 karena Soekarno mengikutkan PKI dalam pemilu. Saya langsung tanya sama Pak Hatta, Pak, kenapa Pak begini Pak? Begini malah macam tu. Waktu itu saya sekolah di Jakarta tahun mana? Katanya, saya mengatakan ke Soekarno, PKI jangan ikutkan pemilu. Dia negara orang tidak bertuhan. Awak ini negara bertuhan. Pancasila kan bertuhan, Pak. Ketuhan yang masa. Aja nak tu menurut Batak. Ternyata adalah dibuat oleh Soekarno Nasakom. Itu Nasakom tu. Nasionalis, komunis, agama dan komunis. Ini kan mungkin kucing je cacing, kucing je apa nama kau? Dan makan kucing apa nama? Hah? Apa? Ayah, makcik. Mungkin kucing, anjing, makcik juga sekanang. Tentu saya nak makan ya. Dia agak PKI itu makanya waktu suatu PKI itu disebut Partai Telarak. Ya tidak? Akhirnya dicabut dia. Lah, yang disebut tu. Lah. Itu kuncinya. Awak itu perlu lawat takut kadang-kadang tak mau nak cucu awak. Mbak, ada orang tanya lain? Silakan. Salam. Moral anak-anak atau moral ibu-ibu zaman sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang, kita rawat ulang kembali pada awal semenjak kehilangan dihabiskan kurikulum 96, hilangnya PMB atau moral. Nampak kelihatan 10 tahun ke depan ini langsung jawab depan. Apa bisa diajukan kembali atau pendidikan moral? Ini sekolah-sekolah kan telah hilang benar moral Pak Dewa, ada juga macam-macam Pak. Apa bisa tak dikembalikan moral PUP kembali? Itu Pak. Kalau saya berkata bisa-bisa saja, tapi tergantung kepada DPR. Saya sampai sekarang belum melihat suatu keputusan DPR yang menguntungkan untuk masyarakat. Seperti tadi lampauannya. Dahulu itu di Undang-Undang Pendidikan ada itu pendidikan moral. Sekarang tidak ada. Malah sekarang ini ada pula guru mengecaburi. Bima di Minang tidak pernah terjadi di Indonesia selama pernah. Akhirnya terjadi itu. Karena moralitas tadi. Oleh sebab itu makanya itu harus diatur undang-undang balik. Yang kamu mau undang-undang itu tidak bisa awak dok. Awak ada anggota DPR kan dok. Itu awak harus
mengecek. Ambon laksa kalau macam pekerjaan, mulai ke presiden sampai ke gubernur sampai ke bupati. Waktu mengecek jambu, yo tapi tidak jalan-jalan. Oleh sebab itu makanya merasa sebaiknya sekarang ini rakyat sendiri yang menuntut kepada pemerintah. So, kalau rakyat bersama-sama, sebab di robahnya undang-undang ini 2 kursi ambil rakyat jadi kita DPR. Iya tak? Dirubahnya beberapa di Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena itulah dahulu kan nggak pernah ada pemilihan langsung. Pemilihan langsung kan harga orang sama, profesor dengan profesor sama rebut, ada. Maka dulu yang dipilih kan tanda gambar. Ini kan gambar ulang dipilih. Apa pokok itu? Untuk menjadi calon anggota DPR, mana pokok gini? Hah? Gambar tuh paling kurang itu harga 1. Nah, kecamatan ada 80 juta. Kalau jadi DPR, PT dari itu permain nggak boleh. Tidak ada lo memikir kaya, ada memikir mana PT dan bawa dia bes. Iya mana? Lebat tuh apa? Jadi kalau jadi teknik kan, akhirnya kau awak harus secara berlurus berbicara dengan pemimpin kita, dengan pemimpin partai, dengan pemimpin masyarakat. Kita balik saling berdialog, saling menanya apa sebabnya apa kata dia demikian. Soal sistem ketatanegaraan itu akan menimbulkan hukum. Kita boleh cepat, maka ketatanegaraan itu harus dan. Ya, ada lagi yang tanya? Sila kedua. Komandannya ada apa? Apa? Hah? Sila kedua. Komandannya jangan kan? Yang ada. Komandan itu fungsinya tadi itu untuk mendudukkan manusia sebagai seorang yang beragama. Harusnya demikian. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab ini yang menghancurkan negara itu ada beberapa hal. Yang pertama, tidak tegaknya keadilan. Jadi hukum tadi bisa diperbandingkan. Walaupun ada kekanan, tapi tidak banyak, ada jadi kan hukum lah. Kalau itu sudah terjadi, hancur.
Orang berdagang ini memicu menipu. Tidak ada perdagangan. Itu tanda kehancuran masyarakat. Ibu semua ini nak. Dan ketiga tidak tegak dia disiplin. Mencari disiplin tidak ada di Undang-Undang 5, ada di Undang-Undang 10, datangnya sebalik. Di Undang-Undang 3, datangnya 5. Dia tak. Itu pejabat sendiri yang berbuat demikian. Jadi inilah ibu bapak kuncinya kalau kita tidak memulangkan syirik ke gagap pindah tabur balik. So ini harus aturan. Kalau aturan tidak ada, tidak bisa jalan. Kecuali kita sendiri menamakan diri kita seseorang, dia tidak. Tapi kalau untuk masyarakat harus ada aturan. Itu di undang-undang pendidikan ada itu masalah agama, masalah adat, tapi tidak masuk sekarang. Menteri Pendidikan yang dari ahlinya tidak tahu loh gitu. Menteri Agama apa dari ahlinya tahu kita. So, sesuatu pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Iza wuzidal amru ila ghairi ahli fantasisa. Itu Nabi baca. Bah, ada lain. Saya bilang sama anu. Bang, mau kerja lagi? Hah? Bang? Jadi bapak-bapak ibu-ibu, demikianlah perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bantu aja dira. Abah Rasul, insya Allah nanti
di fotokopi. Hati mau dicara mau. Mak kecil tadi, kau nak ditakut tabang tibu, kau nak dibaik pare makan. Rasulullah minta batulai tak kamang minta berjawab. Kau ayi mari kita minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi beberapa hal yang disampaikan tentang akhlak oleh Buya kita. Semoga yang beliau sampaikan itu dapat kita ambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita, terutama untuk pelaksanaan ibadah haji nantinya. Dan juga kita doakan beliau semoga sehat selalu dengan umur yang sudah memasuki 93 tahun. Ini udah 30 tahun lebih dari Nabi bonusnya ya. 30 tahun. Alhamdulillah beliau sehat selalu. Mudah-mudahan besok datang ke rumah. Aku itu ya. Datang ke rumah aja mau. Aku itu aja ya. Ada Buya tuh kecil. Iya. Jadi Pak dan Ibu sudah 1 jam lebih kurang kita bersama beliau. Semoga akhlak yang beliau sampaikan kepada kita, terutama akhlak yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah panutan awak dan awak lanjuan sampai kini. Tapi yang tersebut di situ tetap orang Minang yang nomor 1 ya. Akhlak tuh masih terbangun. Kalau di nama kecil beliau tadi di kampung ada surau, di nagari ada masaji. Jadi yang pemuda tuh lalu di mari di surau, yang ibu-ibu pergi ke surau pulang dan tinggal yang laki-laki di masaji di surau. Batinya lah menjago kampung. Yang laki-laki kok tetap menjaga kampung ya nagari. Itulah tugas kami laki-laki nah ibu-ibu tetap untuk penjaga rumah. Jadi tetap yo pepatah orang Minang itu tetap kayak enak. Dengan padusi ko pauni rumah ga pauni rumah gadang. Jadi kami laki-laki kok memang semua tahu upi ya Pak. Jempa kami duit ya Pak. Itulah kami laki-laki. Alhamdulillah. Dalam Buya, makasih Buya. Terima kasih Buya Dr. Andos Haji Bagindo Muhammad Leter. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa memberikan materi-materi berikutnya bersama kita. Sebelum kita masuk pada, ya Bu, Abu. Oh iya, Rozi. Minta materi Buya tadi, ibu-ibu awak ya jam bapak-bapak awak minta di kopian. Materi bila tadi minta kan. Ya. Oke, Bu. Jadi mama kalau yang suhu tuh menyampaikan dia terasa walaupun sakit teh ya. Itu udah masuk ayam baranak doleh itu loh. Yang diceramai beliau di Istana Jakarta. Tuh ayam tuh kecil beliau dan kesimpulannya bu ayam tuh kepecah-pecah beliau. Awak kok kalah di induk ayam kecil. Begitu. Anaknya 2 baleh. Induk ayam gua. Siapa mencarian je lah. Siapa mencarian? Ada ayah mencarian je. Nah, siapa mencarian je lah. Induk induk ayah apa mencari bini lo. Itu dah takut dia mau. Lain mati nak saja lah. Tak ada nak mati nak ada. 2 balih anaknya kurehan. Lepas na induk aja tu menentui kaya aja. Tak ada dah. Ya tak takut dia mau kita. Alhamdulillah. Artinya mungkin kaji beliau kok sabar. Jadi setiap yang terjadi pada awak tetap sabar.
Nah, apalagi awak calon jamaah, itu yang diutamakan. Sabar tadi itu. Ya Bu, ya Pak. Nah, ada istilahnya awak emosi-emosi deh doh. Mulai dari gini dibentuk berangna orang kawak. Oh berang lo. Nah, ada bentuk sabar dong. Salah orang awak sakit hati. Lesah doh. Hati dibersih. Kalau lawan rahasia hati insyaallah rahasia sadoma. Ya Bu, ya Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita tutup, talbiyah Wak ya. Nah, Beko, mungkin Bapak Ibu memeriksa kesehatan. Yang bagi Bapak Ibu yang sudah diperiksa, mungkin sudah boleh berbuka puasanya. Ya. Nah, mari kita bertalbiyah kembali sebelum kita tutup. Nanti untuk kesehatan dibimbing langsung oleh rekan kita dari Puskesmas. Puskes mana Bu? Padang Pasir. Jauh Bu dari Padang Pasir kemari mencari kesehatan Ibu, mencari kesehatan. Bara jauh deh Bu tuh. Dari Padang Pasir. Padang Pasir lah kang tuh benur kok. Kecemu Padang Pasir di Yolah salah loh buat. Ada nak ke sih kau Padang Pasir kau ya. Lain nak ke. Ayolah. Alhamdulillah ada lo Padang Pasir dekat awak gitu ya. Ayolah Bu, awak talbiyah kembali. Kita mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka
سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan Bapak dan Ibu. Kalau yang ingin buang air boleh. Silakan dulu. Jadi secara kita bergantian antri aja, nanti dibantu oleh petugas kita dari Puskesmas. Namun demikian untuk pelaksanaan teori manasik kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian.